Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Di sini kami akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 sampai 5 tahun. Kami beranggota 5 orang. Saya Nadina Aulia Fitri, Saya Mulia Fauzia. Saya Arif Firmansyah. Saya Yulia Puspitasari. Saya Nemeja Putri. Ade, ya Allah, jangan kayak gitu ya. Yuk kita mainan di belakang yuk. Iya, ayo. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Yuk kita main di belakang yuk. Nggak boleh sayang. Yuk. Ayo, nggak boleh sayang. Ayo sayang, nggak boleh. Yuk main ke belakang. Gak ada kucing itu yuk. Ayo yuk main ke belakang. Yuk. Pada usia 1-3 tahun, anak belum mampu mengelola emosi dengan baik. Menanggapi tantrum dengan cara sabar dan kasih sayang akan membuat anak merasa lebih aman. Nilai Islam seperti menenangkan diri dapat membuat anak belajar untuk mengelola emosi secara spiritual. Menurut teori Erik Erikson, anak pada tahap ini berada dalam fase autonomi vs shame and doubt, di mana mereka mulai mengeksplorasi kemandirian, tetapi juga mudah merasa frustrasi jika tidak mampu mengungkapkan keinginannya. Hal ini sering memicu tantrum sebagai bentuk luapan emosi yang belum dapat mereka kendalikan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menanggapi tantrum dengan sabar dan kasih sayang. Respon yang penuh empati akan membuat anak merasa aman dan didukung dalam proses pembelajaran emosionalnya. Ini punya aku. Aku suka mau main tapi Kenapa sayang? mainannya direbut sama kakak. Allah, kakak ini ingat ya sayang, kita sebagai manusia itu harus berbagi. Nabi Muhammad aja suka berbagi, masa kita enggak? Jadi siapa nih yang mau berbagi duluan biar Allah sayang sama kita? Aku ada deh. Biar Allah sayang sama aku. Ada. Kak, ini adek. Pada usia 4-5 tahun adalah masa penting menanamkan nilai moral dan sosial untuk mengenal empati, berbagi, dan akhlak mulia anak, bahwa kebaikan adalah bagian dari ajaran Islam. Menurut teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, anak usia dini berada pada tahap prakonvensional, di mana mereka mulai menilai suatu tindakan berdasarkan akibat dan reaksi dari orang dewasa. Oleh karena itu, pembiasaan perilaku baik dan pemberian contoh yang konsisten sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Kamu mau nggak ayah ceritain tentang Nabi Ibrahim? Mau. Jadi pada zaman Nabi dulu, pada saat Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail tidak pernah marah ataupun takut. Dia sabar dan taat. Salah ngapa Nabi Ismail pengen disembelih? Karena dia percaya sama Allah dan sayang sama ayahnya. Jadi kamu juga harus jadi anak yang taat dan penyabar ya. Membaca kisah Nabi mengembangkan imajinasi anak sekaligus menanamkan nilai-nilai keislaman seperti sabar, taat, dan patuh kepada kedua orang tua. Menurut teori Vygotsky, perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya, termasuk melalui cerita dan bahasa yang digunakan dalam lingkungan mereka. Membaca kisah Nabi bersama anak menjadi aktivitas bermakna yang menstimulasi perkembangan bahasa, emosi, dan moral. Selain itu, kisah-kisah tersebut dapat memperkuat karakter anak dalam menghadapi tantangan, serta menanamkan keimanan dan kedekatan kepada Allah sejak dini.